Market sebenarnya IHSG masih di sini-sini aja. Sempet 1 mingguan lalu mencoba break resistance, nggak berhasil, agak kempes. Ya masih di sini-sini aja sebenarnya IHSG. Market kurang begitu enak ya teman-teman. Kalau kita lihat, ya market sepi ya memang. Jadi kita lihat selama beberapa minggu terakhir ini kan market pelan-pelan makin sepi ya teman-teman. 1 mingguan ini market transaksinya nggak nyampe 10 T, 8 lah, 9 beberapa hari yang lalu malah cuma 7-an teman-teman. Jadi memang benar market kita itu semakin sepi. And jadi sekarang teman-teman juga mesti lebih selektif nih ya. Jadi problemnya mungkin bukan soal ARB yang 15% sebenarnya ini teman-teman. Justru waktu itu kan harapannya ARB ini dibuka menjadi 15% agar para investor ini bisa lebih agresif ya. Bisa lebih agresif untuk mereka berani masuk ke saham-saham small caps, karena at least kalau misalnya ada something yang negatif mereka mau kabur bisa, karena kan ARB-nya sampai 15% dari yang sebelumnya 7%. Tapi teman-teman, ternyata likuiditasnya kan semakin berkurang nih. Kalau teman-teman lihat mungkin sekarang yang even BBNI aja transaksinya itu kadang sekarang udah nggak masuk top 5 teman-teman, kadang nggak even masuk top 10 untuk dari saham-saham dengan value transaksi tertinggi ya. Jadi bisa dilihat sebenarnya dari situ market kita ini memang sepi. Apakah itu karena sentimen global, apakah karena foreign-nya? Yes, itu ada benernya, ada pengaruhnya sebenarnya teman-teman, karena even dari foreign investor sendiri ya, yang dulu sempat net buy lumayan ya di IHSG di dalam beberapa bulan yang lalu, itu kan masih sempat ada net buy 100-200 M per hari, kadang sampai 300-400 ya. Sekarang ini kan net sell. Asing sendiri kalau kita lihat 1 mingguan ini udah net sell 1,4 T sebulan ini, karena ya memang bulan lalu kan sempat ada inflow, jadi masih cukup positif. Sedangkan ini kalau teman-teman bandingin ya, 3 bulan terakhir asing itu masih net buy 14 T teman-teman. Jadi memang yang lumayan signifikan net sell-nya itu ya 2 mingguan terakhir lah asing ini ya. Ya jadi memang kalau kita lihat sentimennya memang kurang oke ya, baik itu dari global. Kalau kita lihat global ini kan meskipun The Fed kemarin itu stop ya kenaikan suku bunganya, tapi Jerome Powell terus kan bilang untuk suku bunga ini mereka pause bukan stop, dan belum ada tanda-tanda pivot nih teman-teman, belum ada tanda-tanda mereka ini akan mulai menurunkan suku bunganya. Kita bisa melihat ini itu dari 2 sisi. Yang pertama, kalau The Fed ini masih terus agresif naikin suku bunga, sooner or later pasti juga akan stop, karena inflasinya kan memang pelan-pelan turun nih ya. Meskipun dari target inflasi 2% masih agak jauh, tapi memang kan pelan-pelan inflasi ini trennya mulai turun ya di US. Nah, jadi tinggal menunggu waktu aja kapan The Fed ini akan benar-benar pivot atau stop dari kenaikan suku bunganya. Ya, at least for now The Fed ini kemungkinan di bulan Juli akan ada kenaikan suku bunga lagi ya. Setelah komentarnya Jerome Powell kemarin, market ini sudah mengekspektasikan ada ya 80% lah chance untuk The Fed naikin suku bunga di bulan Juli. Setelah itu, market masih expect The Fed ini akan mulai stop untuk nanti di penghujung tahun 2023 ini, teman-teman. Jadi, yang perlu dilihat, yang perlu kita waspadai itu adalah angka inflasinya US dan job marketnya Amerika Serikat nih. Apakah angka inflasinya ini bisa turun? Apakah The Fed ini akan merubah target inflasi mereka
yang semula targetnya 2% ini dinaikin. Kalau mereka nggak terlalu agresif lagi untuk nurunin inflasi, tentunya ya kenaikan suku bunga ini akan lebih cepat untuk stopnya, dan akan lebih cepat juga, akan lebih besar juga kemungkinan untuk The Fed ini mulai nurunin suku bunga nanti di penghujung tahun 2023. Nah, kalau Indonesia sendiri, IHSG kita lihat ya sentimennya selain dari The Fed, tentunya dari dalam negeri, ya nanti di semester 2 itu adalah BI ini kan sudah diekspektasikan ya, market ini ekspektasi di semester 2 suku bunga itu mulai turun. Hari ini ada pengumuman BI rate, itu stay, nggak ada perubahan, sama kayak meeting kemarin, meeting yang di bulan sebelumnya, dimana pada saat itu juga nggak ada kenaikan suku bunga nih teman-teman. Jadi Indonesia dari BI itu melihat ya ekonomi kita masih quite strong, jadi ya udah siap-siap sebenarnya, udah ancang-ancang untuk suku bunga ini sebenarnya akan diturunkan dalam ya mungkin kita lihat ya nanti di semester 2 atau semester 2 agak akhir. Terus saham-saham apa aja yang menarik? Kalau kita ngomongin ini kan sudah mulai masuk ya, mau kampanye. Kalau teman-teman ingat ya, tahun ini semester 2 pasti yang ditunggu-tunggu satu adalah kampanye dari pemilu. Tentunya itu akan sektor consumer, terus dan juga sektor yang dan juga retailers yang fokusnya di mid to low ya, untuk dari target marketnya itu kita masih ngelihat cukup menarik sebenarnya nanti di semester 2. Selain itu juga kalau kita lihat ya teman-teman, sektor properti dan teknologi nih, dan juga saya sebenarnya udah mulai ngeliatin sektor komoditas. Komoditas ini kayaknya mulai menarik. Mungkin komoditasnya bukan yang komoditas energi, tapi metal-metalan ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu, komoditas ini kan pergerakannya berbanding terbalik dengan US dollar. Dan kalau The Fed ini sooner or later akan mulai stop kenaikan suku bunganya, akan mulai cut rate malah, ya kan? Itu berarti kan akan membuat US dollar ini melemah. Kalau US dollar melemah, itu positif untuk harga komoditas. Simply karena untuk komoditas-komoditas itu kan semuanya in US dollar. Misalnya ton berapa ton per US dollar, liter per US dollar, gallon per US dollar. Jadi kalau US dollar yang melemah, ya komoditasnya naik. Sesimpel itu teman-teman. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatiin. Ini saya coba kasih lihat ya untuk grafiknya dari US dollar sendiri. Oh yes, ketinggalan teman-teman. Sebelum saya lanjutin, kita ada yang namanya Trim Community ya. Bagi teman-teman yang sudah menjadi nasabahnya Trim Gas Sekuritas, itu nanti bisa klik untuk join. Di situ kita bisa ngobrol-ngobrol saham ya, teman-teman bisa tanya-tanya, bisa diskusi, bisa kita bertukar pikiran, sharing ide-ide cuan teman-teman. Tunggu sebentar, ini gua ketikin dulu. Aduh, sorry, saya agak batuk. Sebentar ya, saya ketik di sini. Ini grafiknya dolar indeks. Teman-teman kalau ada yang pertanyaan saham silahkan ya. Nanti kita akan bahas, baik itu technical, fundamental, silahkan. Ya, itu linknya. Jadi teman-teman tinggal copy ke browser teman-teman, dimana nanti teman-teman tinggal isi singkat aja untuk Google Form. Nanti kita akan verifikasi. Syaratnya teman-teman adalah nasabah
Trimega Sekuritas yang aktif trading, karena memang ini grupnya untuk bagi bagi teman-teman yang suka trading, yang bingung kadang mau cari ide. Di situ kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Ya, ini kalau teman-teman lihat dolar indeks ini kan udah mulai turun lagi ya. Nah, ini menunjukkan ya US dollar ini udah perlahan-lahan mulai melemah nih. Ini kan dari bulan Mei itu sempat di 105, sekarang ini udah mulai turun di 102 ya. Ini sempat agak rebound tapi memang agak terkoreksi lagi. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi ya, dolar indeks ini, US dollar ini kan berbanding terbalik dengan harga komoditas. Jadi kalau dolar melemah, US dollar melemah, biasanya komoditas menguat. Ya, kita kalau ngomongin nggak ada sentimen-sentimen lain ya. Karena US dollar ini kan denominatornya dari major commodities seperti nikel, mau itu minyak, mau itu batu bara, itu semuanya berbanding menggunakan US dollar. Kita lihat coba harga gold. Ya, harga gold sih masih segini-segini aja. Terus beberapa hari ini kita ada rekomendasi ini, saya mau coba tunjukin sedikit ke teman-teman ya. Jadi ini rekomendasi stock pick kita beberapa. AMRT ini lagi turun, yang cukup lumayan sebenarnya. Arko, ASLC ini salah satu topik kita ya untuk small caps. BNBR ini lagi diambang ini teman-teman. Kalau kita lihat ya, dia di 55, stop lossnya di, ini sebenarnya bukan 52, sorry, stop lossnya BNBR ini 52. Terus di luar itu Cepin ini masih cukup menarik. Javanya kita udah kena profit taking. Sektor properti CTRA, SMRA ini masih cukup menarik ya teman-teman. Kalau kita lihat SMRA-nya udah kena profit taking. Kan sekarang lagi pullback, itu bisa lakuin entry lagi. Terus Arto kita juga udah profit taking. Sektor telekomunikasi, ISAT waktu itu udah kita TP. Telkom dan Excel yang masih cukup menarik. Coba kita mulai masuk satu-satu ke, kita coba bahas saham big banks dulu. Banking. Untuk bank sendiri, big banks sebenarnya pergerakannya ini masih bergerak sideways ya. Kalau kita lihat Bank Mandiri, ini saya coba agak zoom biar teman-teman bisa ngeliat lebih jelas. Nih, dia ini kan sebenarnya masih bertahan di atas MA-nya nih. Kalau teman-teman lihat pergerakannya sebenarnya cakep, dari MA 100-nya dibertahan, ini mantul dekat-dekat sini. Dia berhasil mantul, di sini juga berhasil rebound. Jadi kalau kita lihat sebenarnya selama dia nggak membentuk low yang baru, ya ini masih cukup menarik. Resisten di 5.300 dan 5.500 untuk Bank Mandiri. Terus BBNI ini juga masih menarik ya. Kita bahas sedikit untuk big banks. Kenapa saya masih bahas big banks? Karena satu, likuiditas di market ini kan shrinking seperti yang kita bahas tadi ya. IHSG makin lama makin sepi. Kalau teman-teman bingung, gua nggak berani nih, marketnya likuiditasnya sepi, mungkin teman-teman adalah pemain gede gitu kan, ya teman-teman bisa tradingnya di saham-saham perbankan besar, di big banks. Ini kalau kita lihat BBNI, ini juga mirip-mirip teman-teman. Dia ini kan sebenarnya masih bergerak sideways, dan ini ini coba saya agak zoom sedikit. Beberapa kali ini kan dia bertahan di atas EMA 200-nya. Ini yang biru EMA 200, yang orange ini EMA 100. Dan ini kan pergerakannya mulai menyempit nih. Likely kemungkinan dia masih akan bergerak sideways dulu dengan ranging-nya di sini. Ya, ini sebenarnya big banks yang masih belum naik. Ya, si BNI dan Bank Mandiri, sedangkan ya BRI-nya kan udah tinggi. Kenapa BRI ini bisa lebih strong? Karena sebenarnya story-nya sama, mungkin teman-teman juga udah sering dengar. Kalau nanti di semester 2 itu yang favoring adalah untuk consumption masyarakat, terutama di daerah-daerah meningkat,
ya perbankannya ya BBRI ya kan. Ya jadi BRI ini udah lumayan tinggi, ya memang masih bertahan di atas MA20-nya. Untuk jangka pendeknya masih uptrend terus. Kalau teman-teman udah punya, ya tinggal di hold aja. Kalau mau entry, saya lihat di Bank Mandirinya aja. Atau BBNI itu tadi juga menarik. Terus Lion Banking, sebenarnya ini teman-teman, ini tuh cukup menarik kalau kita lihat ya di era. Era ini selama dia nggak break nih ke bawah 474, ini masih cukup oke. Ya sekarang mungkin stock picknya nggak banyak yang baru, itu aja. Tapi ya kita akan coba revisit ya saham-saham yang dulu sempat menarik, terus udah turun dalam, terus apakah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Nah mungkin teman-teman tahu salah satunya ini. MDKA ini kan mereka udah melakukan buyback ya 600 bio. Jadi kalau kita lihat ini saya coba kasih beberapa resistennya, sebenarnya ada 2. Nah ini nggak usah di sini. Dia ini berpotensi membentuk ya double bottom. Ya kalau ini bisa break, ini sangat menarik nih teman-teman. Ya ini kan sekitar ada 9%, 10%. Jadi kan ya resistennya di kisaran sini. Tapi kita lihat dia berhasil break apa enggak. Ini untuk si MDKA ya. Sebenarnya kalau di sekarang teman-teman mau entry, risk rewardnya ini masih cukup menarik nih. Jadi dari harga-harga sekarang, tadi ini kan juga bergerak rebound ya 2 hari terakhir ini, rebound dengan volumenya lumayan 2 hari ini. Jadi sebenarnya untuk teman-teman entry di harga-harga sekarang itu not bad. Risk rewardnya masih cukup menarik. Ini dia kalau belum berhasil break ya kemungkinan akan sideways ya. Di area-area ini teman-teman bisa lakukan entry. MDKA itu sentimennya apa? Harga nikel itu satu. Ekspektasi kinerja juga berpotensi membaik di kuartal kedua. Ya harga nikelnya kenapa membaik? Salah satunya US dollar kan likely kan akan mulai bergerak melemah ketika the Fed mulai nggak naikin suku bunganya lagi nanti. APLN channeling uptrend nggak ya pokoknya. Oke, sebelum kita lanjut komoditas lain, kita akan jawab dulu APLN. Menarik, cukup menarik untuk APLN. Ya, sebenarnya kita tinggal lihat di sini. Dia kalau koreksi-koreksi pun ya di sini ini bisa digunakan sebagai support. Ya, jadi kan ini udah low yang pertama, ini ada higher low. Ya, selama dia nggak break ke bawah sini masih menarik. Resistennya ada di 160. Infrastructure, jujur kayak PTPP, Wika ini mulai ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Tapi menurut saya kalau untuk di sektor ini trading aja, teman-teman mesti siap cut loss ya. Itu saran saya kalau untuk di saham-saham construction. Terus tadi ada yang nanya Bumi. Bumi kita bahas habis ini ya, saham-saham komoditasnya. Excel ini sebenarnya mau di spare sampai sini juga masih oke. Ya karena memang ini udah nggak valid untuk tendency shouldersnya. Ini kan hari ini udah break nih teman-teman. Jadi bisa di spare. Excel ini kalau kita lihat sebenarnya kurang menarik. Kalau bagi teman-teman yang mau coba entry di dekat-dekat sini ya, di area-area nggak kelihatan, sorry, di area support ini boleh coba entry. Tapi ini spekulasi ya teman-teman, karena ya dia beberapa hari ini 1, 2, 3, 4, 5 hari ini melemah, belum ada tanda-tanda perlawanan. Jadi kalau mau entry pun
ini lumayan spekulasi. Resisten di 2060, ini belum gue benerin ya. Resisten di 2100 sampai 2200-an. Kisaran segitu. Adi, ada Ro, Jasa Marga. Jasa Marga. Jasa Marga ini lumayan. Dia lagi pullback. Sebenarnya bisa di spare sampai sini sih untuk Jasa Marga. Ya. Pergerakannya ini lumayan cakep teman-teman. Dia ini kalau teman-teman lihat ini low, ini higher low, di sini sempat sideways, higher low, dan ini lagi nyari low-nya nih teman-teman. Sebenarnya kita coba bisa entry dulu sebagian di sini. Kenapa? Karena ini kan dekat-dekat EMA 20-nya nih, ya. Dekat-dekat sini teman-teman lakuin entry. Ini berarti areanya berapa nih? 3560 sampai 3650. Di area-area ini teman-teman lakuin entry. Resistennya ada di area daerah sini sampai sini. Resistennya di sini. Itu berarti kan 3940 sampai 4030, dekat-dekat situ. Bisa coba di spare, masuk bertahap ya untuk Jasa Marga. BTPS ini juga lumayan sering kita bahas ya di grup Telegram kita. Waktu itu kayaknya sempat dibahas sama teman-teman di situ. Pamer sedikit, ini contoh Telegram kita ya. Di sini kita ada ngobrol-ngobrol untuk saham dan lain sebagainya. Cara joinnya gimana? Ini kita tadi sempat bahas era. Cara joinnya ini sudah saya pin di komen. Teman-teman tinggal menjadi nasabah Trimegah Sekuritas ya. Nasabah aktif, karena memang itu grup untuk ide-ide trading teman-teman. Oke, kita lanjut BTPS. Nah, BTPS ini menarik, tapi kalau baru mau masuk kalau baru mau masuk ya tunggu agak pullback sih menurut saya. Kalau bagi yang udah punya ya hold. Tadi sempat kita bahas BTPS dekat-dekat area sini. Ini ya tadi kita lakuin entry lagi ya dekat-dekat 2050, 2080. Ini dia mencoba break EMA 100 ini. Ini kalau teman-teman lihat, terakhir dia break dari EMA 100 itu nggak kelihatan, sorry. Terakhir break dari EMA 100 itu kan di sini. Ini tahun 2022 nih teman-teman. Terus setelah dia tembus ke bawah, belum berhasil naik lagi. Even di MA 20-nya ini sempat mencoba break, terus akhirnya gagal dan dia terkoreksi. Di supportnya ini berhasil rebound. Volume sih cakep ya, 3 hari ini dia berhasil break dari MA 20-nya. Tapi teman-teman perlu ingat, market kita sekarang itu likuiditasnya sedang sangat-sangat terbatas. Jadi jangan terlalu agresif. Kalau mau entry, make sure kalau pas ada koreksi itu ada spare dana untuk average down. Itu saran saya. Tadi ada yang nanya BPKP. Ya, BBKP apakah sudah mulai menarik? Nih, BBKP itu lumayan sering bentuknya seperti ini. Saya lihatin dari yang terakhir ya. Mencoba ini break dari 520, coba break sini, kempes. Ini mirip yang di sini dan yang di sini. Kalau besok ternyata mulai koreksi lagi, ya udah coba tunggu dekat-dekat sini kalau mau spekulasi buy. Kalau bisa bertahan, ya ada pullback sedikit, oke lah teman-teman kalau mau spekulasi ya. Toba, sabar, kita akan coba bahas. Toba nggak menarik, teknikalnya belum menarik, saya skip. Belum terlalu menarik. Ini EMA 20 nya udah mulai flat, jadi kemungkinan dia akan
bergerak di sini, support di 374. WIRG lumayan biasa aja sih WIRG ya, selama dia nggak break ke bawah 104. SRTG ini Telkom tadi udah kita bahas ya. Teknikalnya belum ya. WIRG ini cukup menarik nih teman-teman. Ini kan dia pas break dari sini, downtrend line-nya, dia terus bertahan di atas MA20 ya. Sip, hari ini berhasil bergerak menguat ya untuk WIRG. WIRG ini juga salah satu yang kita sempat rekomendasiin teman-teman. Dan dia kan sekarang bertahan di atas MA20-nya nih ya. Dan hari ini volume juga cakep. WIRG ini yang kita rekomendasikan juga tadi pagi tanggal 22. Jadi teman-teman yang jadi rekening, yang jadi nasabah Trimegah Sekuritas juga bisa menikmati ini. Ini Terima Ideas namanya. Di sini ada update market, ada podcast dan lain sebagainya. Sorry. Yes, SRTG. WIRG-nya ke skip, WIRG tadi ya. Nah ini WIRG, ini SRTG. Soalnya mirip-mirip nih guys. Ya kita bahas dulu. Ini SRTG. Tadi dia setelah break dari sini, ini kan dia bergerak di atas MA20-nya ya sekarang ya. Terus kalau kita lihat tadi WIRG, saya sempat tukar nih teman-teman. Soalnya SRTG kita juga sempat bahas tadi ya. WIRG ini oke lah ya. Di harga-harga segini 113, dekat-dekat 113 lah ini entry kita. 113 sampai 115 masih oke untuk entry. ADMR kayaknya kemarin tuh udah dibahas juga masih Bro Hans. Nah ini kalau teman-teman lihat, dia kan sempat bergerak di sini, terakhirnya ini break ya. Resisten ada di 10.20. Kalau baru mau masuk, nyicil dulu, masuk porsi sandal dulu nih. Porsi sandal dulu, nyandal dulu. Kalau ada pullback dekat-dekat sini, teman-teman bisa lakuin entry lagi. Setelah isi form berapa lama? Tergantung. Kalau teman-teman udah jadi nasabah Trimegah Sekuritas, kita nanti verifikasi data, nggak lama udah masuk. Ini untuk ADMR, PNLF udah kena target kita terdekat. Bumi ini kalau teman-teman lihat MA20-nya ini kan mulai flat nih, dan dia bergeraknya dekat-dekat sini aja. Kalau kayak gini itu kemungkinan dia akan bergerak sideways teman-teman. Excel udah kita bahas. Fransi ya nih bergeraknya sideways di sini. Deposit awal Trimegah berapa? Cuma 100.000. 100 juta juga nggak apa-apa sih. Ya kita basically no minimum deposit lah. 100.000 udah bisa mulai trading. Ini saya benerin dulu. Telkom ini kalau teman-teman tahu, asing ini kan seperti yang kita bahas tadi ya, 1 mingguan, 2 mingguan terakhir ini kan udah mulai net sell lagi nih. Kalau asing net sell pasti kan di saham-saham big caps dulu. Di luar banking ya Telkom. Dan Telkom ini kan
laporan keuangannya agak berbeda dengan perbankan 4 perbankan besar itu ya. Kalau 4 banking itu laporan keuangannya kan 4 bulan terakhir itu masih bagus ya, apalagi Mandiri itu masih very strong laporan keuangannya. Sedangkan Telkom di kuartal ke-1 ini kan agak loyo nih teman-teman. Jadi ya ditambah asing lagi outflow, menurut saya kalau sektor telekomunikasi saya sih lebih favoring di Excel. ISAT ini juga masih oke, tapi dia lagi oke, udah berhasil rebound. Ini juga masih menarik dekat-dekat sini ya untuk entry. VKTR baru IPO, tapi ya dekat-dekat 110, oke. VKTR nggak kelihatan kalau kayak gini karena baru IPO ya teman-teman. Astra, Trim kapan naik? Waduh, Trim itu naik kalau mungkin nanti teman-teman semakin ramai diterima community, mungkin sahamnya bisa naik. Astra ini sektornya masih sangat menarik ya. Kalau kita lihat untuk tahun ini kan sektor otomotif ini masih salah satu sektor yang oke. Ini kalau teman-teman lihat sebenarnya trennya ini masih uptrend ya untuk Astra. Saya nggak usah gambar garis uptrend line pun teman-teman bisa ngeliat ini sebenarnya dari MA20 nya ini kan dia masih bergerak naik terus ya. Jadi dekat-dekat area sini kalau teman-teman mau lakuin entry, resistennya itu ada di 7250 teman-teman. Goto besok apa yang manggung nih? Wah, kalau saya tahu juga saya juga mau nih. Goto kurang ya, kalau mau entry sekarang agak bawahan dulu dikit. Buka akun online caranya gimana? Ini tinggal ke eform.trimegah.id. Nih, eform.trimegah.id. Sebentar saya ketikin. Kirim. Nah, eform.trimegah.id untuk buka rekeningnya. Sebenarnya teman-teman tinggal ke Trimegah Community, itu di situ juga ada ya linknya untuk buka rekening bagi nasabah-nasabah yang, bagi teman-teman yang belum jadi nasabah Trimegah Sekuritas. ESA ini oke aja sih. SS ini saya sih nungguin pullback. Gue tungguin pullback. Kayaknya kalau gue nungguin pullback di sini agak ngarep. Tapi we'll see lah bisa dapat apa enggak ya. Karena agak nanggung nih. Dekat-dekat sini lah 610 teman-teman. Ini udah lama nih gue lihat ini. Bird. Masih cukup oke. Pani tadi kita udah bahas belum kayaknya. Resisten di 1910 untuk Pani. Bagi yang udah punya sih boleh di hold lah. MDKA kita udah bahas teman-teman tadi. Bagi teman-teman yang ketinggalan ya, itu nanti bisa cek rekamannya. Sebenarnya ini juga cukup menarik. Rokok kan harga-harganya mulai naik. Kalau orang-orang punya duit lebih ya, kalau kita ngomongin consumption masyarakat meningkat, terutama yang mid to low, ya salah satunya juga rokok. Ini kan sekarang masih bergerak sideways, dekat-dekat sini. Yaitu untuk entry. Harta cakep. Wah, akhirnya pullback lumayan. Dekat-dekat sini. Ini juga cukup oke.
Ya, udah hijau lagi. Padahal saya nungguin buat buy on plus. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Sorry, agak gak enak suaranya, agak batuk. Nanti kita ketemu di Market Talk tiap hari Senin sampai Kamis. Thank you semua.